Seandainya kamu punya seseorang teman yang sudah bersahabat lama, tiba-tiba dia bertanya satu hal yang sudah sering kamu ceritakan kepadanya. Kira-kira bagaimana kamu akan menanggapi pertanyaan sahabatmu itu? Nah, ilustrasi di atas ada kaitannya dengan pernak-pernik kitab suci kali ini. Adalah seseorang bernama Filipus. Dia merupakan salah satu dari 12 murid Yesus. Kalau dari bunyi namanya sih, kayaknya bukan nama Ibrani, melainkan nama Yunani seperti nama Andreas. Yang jelas, dia lahir di Betsaida, yaitu di utara Danau Galilea, masih satu kampung dengan Rasul Petrus dan Andreas. Para pembahas kitab suci sering menjuluki Filipus sebagai si naif. Oh, kenapa? Karena Filipus minta kepada Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya serta murid lainnya. Padahal dia kan udah lama bergaul dengan Yesus. Tanggapan Yesus, kalau kita gunakan bahasa pergaulan sehari-hari nih, mungkin kedengarannya seperti ini. Lo gimana sih? Udah lama gaul sama gue tapi masih belum kenal siapa gue? Kemana aja, bro? Nah, cerita tersebut bisa dilihat di Injil Yohanes bab 14. Kayaknya saat itu Yesus sedang mengkatekesi murid-muridnya tentang apa yang akan mereka alami di kemudian hari. Selain naif, Filipus juga orang yang polos dan terus terang, tapi jujur. Waktu Yesus harus memberi makan 5.000 orang, Yesus bertanya kepada Filipus, "Ini kira-kira beli roti di mana ya, biar semua orang cukup?" Alih-alih memberikan nama tempat untuk membeli roti, jawaban Filipus malah terdengar polos gitu ya. Roti seharga 200 dinar gak bakalan cukup. Mau masing-masing dapat sepotong kecil aja, gak akan cukup. Oh iya, beberapa kitab suci terjemahan bahasa Inggris ada yang menerjemahkan 200 dinar itu setara dengan upah 200 hari kerja, atau lebih dari 6 bulan. Banyak ya? Begitulah jawaban polos dan terus terang Filipus. Dia ini nggak sadar kalau dia sebenarnya lagi di-prank atau dites oleh Yesus. Karena Yesus sebenarnya sudah tahu mau ngapain. Terus, kenapa judul pernak-pernik kitab suci ini Filipusi nomor 5? Sabar, cerita tadi cuma perkenalan awal tentang siapa Filipus ini. Maksudnya, supaya nanti bisa nyambung dengan kenapa dikaitkan dengan nomor 5. Dalam kitab perjanjian baru, ketiga Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas memuat daftar nama 12 murid Yesus. Tapi, urutan penyebutan nama mereka tuh berbeda-beda. Ada yang namanya beda, padahal mengacu ke orang yang sama. Contohnya adalah Yudas Tadeus. Dia berbeda dengan Yudas Iskariot si pengkhianat. Di Injil Matius dan Markus, namanya disebut Tadeus saja. Sedangkan di Injil Lukas dan Yohanes, namanya disebut Yudas bin Yakobus. Nah loh, bingung kan? Kalau nggak percaya, buka aja Injil Matius bab 10, Injil Markus bab 3, dan Injil Lukas bab 6. Masih ada satu tempat lagi yang memuat daftar nama para murid Yesus, yaitu di Kisah Para Rasul bab 1. Tapi, lagi-lagi urutan penyebutannya juga tidak sama, dan nama Yudas Iskariot bahkan sudah tidak disebut lagi. Sebaliknya, walaupun urutan penyebutan nama murid gak pernah sama, ada 3 nama yang urutan penyebutannya selalu sama. Mereka adalah Simon Petrus yang selalu menjadi urutan pertama, Filipus yang selalu menjadi urutan kelima, dan Yakobus Alfeus yang selalu urutan ke-9. Kenapa bisa begitu? Ya, itu hanya Matius, Markus, dan Lukas yang tahu. Yang bisa diduga hanyalah penyebutan Simon Petrus yang selalu ada di urutan pertama. Nah, ini karena Petrus adalah pemimpin ke-12 murid itu. Kalau bahasa kitab sucinya, hanya Petruslah yang menerima kunci kerajaan surga dari Yesus. Istilah sehari-hari kita mungkin Petrus ini adalah tangan kanannya Yesus. Coba saja lihat di Matius 16 ayat 19. Tentang kenapa Filipus selalu nomor 5, sekali lagi cuma para penulis Injil yang tahu. Ada yang berspekulasi, semakin kecil nomornya berarti murid itu semakin dekat dengan Yesus. Tapi, ya namanya spekulasi, ya bisa benar, bisa salah. Yang jelas, nama Petrus bersama anak-anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, selalu ada di 4 besar.
Ketiganya memang paling sering diajak oleh Yesus, sehingga dikenal sebagai murid-murid terdekat Yesus. Kalau begitu, si naif Filipus ini juga termasuk dekat dong dengan Yesus. Kan dia ada di urutan kelima. Ya, gak bisa dipastikan juga ya. Tapi yang udah pasti adalah Filipus selalu disebut setelah dua kakak beradik, Petrus Andreas, serta Yakobus Yohanes. By the way, Filipus yang nomor 5 ini jangan dikelirukan dengan Filipus yang lain ya. Dalam kitab perjanjian baru ada Filipus lainnya. Jadi, untuk bedain mereka dengan Filipus Rasul, orang sering menyebut Filipus lain ini dengan Filipus Diakon atau Filipus Penginjil. Disebut Filipus Diakon karena termasuk satu dari 7 diakon atau pelayan bersama Stefanus yang diangkat para rasul untuk melayani umat. Nah, ini bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 6. Sedangkan disebut Filipus Penginjil karena dia menginjili orang-orang di Samaria. Dia juga diperintah oleh malaikat Tuhan untuk menginjili dan membaptis seorang hulu balang Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Untuk cerita ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul bab 8. Sekian dulu ya pernak-pernik kitab suci kali ini. Nanti kita sambung lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.